Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih punya satu keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan. Saya percaya karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ada satu waktu ketika ibu hamil di usia kehamilan yang sangat muda, mereka punya keinginan untuk makan makanan tertentu. Dan rasanya keinginan itu nggak bisa ditahan sehingga mereka berusaha supaya apa yang mereka inginkan, terutama lewat makanan, itu harus bisa didapatkan sehingga terpuaskan. Di dalam kehidupan ini kita mempunyai banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan supaya keinginan itu bisa kita dapatkan. Sehingga manusia melakukan segala cara supaya apa yang diinginkan itu bisa didapatkan. Di dalam kehidupan kita firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyediakan, memelihara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa nyatakanlah dalam doa segala keinginanmu dengan penuh ucapan syukur. Berarti Allah juga memperhatikan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tetapi yang harus kita ingat bahwa melebihi dari segala keinginan-keinginan kita, yang paling utama Allah ingin supaya memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kebutuhan-kebutuhan kita mungkin begitu banyak hari-hari ini ketika kita berada di dunia ini. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan, kebutuhan supaya kita bisa mengalami damai sejahtera. Dan harus kita tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa terpenuhi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Pencipta yang punya kuasa yang sempurna, yang punya kemampuan yang tidak terbatas, yang tidak sama seperti kita manusia. Kita punya kemampuan yang terbatas. Kadangkala dalam hidup ini kita menjadi frustasi, kita menjadi kecewa, kita menjadi cemas, kita menjadi orang-orang yang begitu dipenuhi dengan kekhawatiran ketika keinginan-keinginan kita hanya terletak kepada keinginan apa yang ada di dunia saat ini, keinginan-keinginan duniawi. Tetapi dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, pemazmur Asaf, dia punya keinginan, dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menginginkan seseorang untuk hadir di dalam hidup kita, berarti kita akan berusaha supaya kita mendekati pribadi tersebut. Ya, karena kita menginginkan dia supaya ada dalam hidup kita. Atau mungkin kita mendekati orang itu karena kita tahu, oh, di dalam diri orang itu ada sesuatu yang kita butuhkan dan hanya dia yang bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Tapi kadang-kala juga kita menjadi orang-orang, kalau kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan, orang itu mungkin menjadi kita anggap sebagai pribadi yang gak kita perlukan lagi. Tetapi biarlah kita mempunyai satu kerinduan seperti pemazmur Asaf ini. Dia berkata bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Iman bukan hanya sekedar bagaimana apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, Bapa penuhi semuanya. Tetapi iman juga adalah berbicara bagaimana apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan indah pada waktunya. Jadi ketika kita menyadari akan indah pada waktunya, kita tidak akan menjadi kecewa. Ketika mungkin rasanya kok apa yang kita inginkan itu belum kita dapatkan. Tetapi ketika orang merasa bahwa hidupnya harus bergantung kepada kasih kemurahan Tuhan, hidupnya harus bergantung kepada Tuhan, maka keinginan yang paling dasar adalah supaya pribadi Tuhan sendiri. Bukan hanya sekedar bahwa apa yang kita butuhkan dapat dia sediakan, dapat dia penuhi, dapat dia cukupi, dapat dia berikan dalam hidup kita. Tetapi keinginan terbesar kita, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau apa yang sudah ada dalam diri kita, baik itu rumah, suami, istri,
anak-anak, lahan pekerjaan itu sudah kita punya, tidak akan kita inginkan lagi, bukan? Yang akan kita ingini apa yang belum ada di dalam diri kita. Benar tidak? Pasti akan seperti itu. Marilah ketika kita punya keinginan-keinginan yang akan kita capai selama kita ada di dunia, pakailah cara-cara yang baik. Jangan kita saling sikut sana, sikut sini, menjelekkan satu, menjelekkan dengan yang lain. Itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari bersama-sama kita berusaha memenuhi keinginan kita di dalam kehendak Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, karena hasilnya pasti mendatangkan damai sejahtera. Apalagi ketika sebagai orang percaya, siapapun kita berkata, Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi ini. Karena kita percaya ketika kita menginginkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kekuatan yang baru Dia berikan, hikmat Dia berikan. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-28 berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Saya berkata tadi, orang yang menginginkan sesuatu, dia akan menuju ke tempat di mana keinginannya itu akan dapat tercapai. Kalau kita menginginkan supaya Tuhan itu ada dalam hidup kita, berarti kita akan memiliki kesukaan untuk mendekat kepada pribadi Allah. Baik lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat kita mencari tempat-tempat komunitas, frekuensi, circle di mana kita dibangun secara roh kita untuk kita menemukan pribadi Tuhan. Kita akan mendekat ke tempat tersebut, bukan ke tempat-tempat yang menjauhkan kita untuk mendapatkan Allah. Dan ketika kita menginginkan Allah, kita suka dekat kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Ayat 28 berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah, maka aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Jadi ketika kita menginginkan Tuhan, kita suka dekat kepada Tuhan, kita mendapatkan tempat perlindungan. Dan pada akhirnya firman Tuhan berkata, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan, tidak rugi jikalau kita mau seperti pemazmur Asaf, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Karena aku percaya segala sesuatu yang kuingini, yang kubutuhkan, semuanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetap berharap, tetap percaya, dan tetap terus bergantung, mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami masih punya satu kerinduan, keinginan untuk memiliki Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi semua hanya karena kasih karunia Allah yang ada dalam hidup kami. Menginginkan Engkau dalam hidup kami, mendatangkan damai sejahtera. Menginginkan Engkau dalam hidup kami, mendatangkan sukacita, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan. Dan hal itu juga Engkau kerjakan bagi kami yang meresponi firman Tuhan, melebihi permasalahan-permasalahan kami, melebihi kebutuhan kami. Karena kebutuhan mendasar kami hanyalah pribadi Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami tetap bergantung kepada Engkau. Kami mengucap syukur dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.